Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curug Luhur. Sekarang kita akan menuju ke Curug Luhurnya. Curug Luhurnya mohon atuh. Goodbye. Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Otoklik? Berjumpa kembali dengan saya di sini di acara touring ya. Nah, kali ini kita akan mengeksplor salah satu curug yang berada di Desa Pangliaran, Kecamatan Pancatengah. Kemarin kita sudah bermain ke Curug Pangewelan. Sekarang kita akan bermain ke salah satu curug yang masih dalam satu sungai Citoe, yaitu Curug Luhur. Bagaimana keseruan perjalanannya? Mari kita saksikan perjalanan bersama Autoklik. Untuk perjalanan menuju Curug Luhur, kita melalui beberapa dusun dan juga sawah-sawah warga. Kemudian tak lupa jalan yang khas daerah pedesaan, yaitu Jalan Kerikil Kerakal. Kemudian kita melewati sawah yang sudah kering dan beberapa tanjakan yang buat saya itu merupakan tanjakan yang lumayan sulit karena licin ya. Ditambah saya membonceng Aojat, yaitu warga sekitar yang memandu kami untuk melakukan perjalanan ke Curug Luhur. Dan akhirnya saya pun mendorong motor bersama kawan saya karena saya tidak kuat menanjak, daripada jatuh mending kita dorong saja. Karena ketika di musim kemarau jalannya itu memang licin dan juga sangat berdebu ya. Nah, untuk Aujat sendiri pun kesusahan membawa motor metik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan ke Curug Luhur bersama Aojat, Wildan, dan sini ada Gali. Nah, kemudian perjalanan pun dilanjutkan menuju pinggiran sawah yang sesekali kita berpapasan dengan warga yang sedang mencari rumput. Di musim kemarau, nah kita melintasi sawah ini itu bisa dengan mudah karena tanahnya kering dan mudah dilalui oleh kendaraan bermotor. Namun, lain cerita ketika di musim penghujan. Nah, bagaimana? Nah, bisa dilihat ketika musim hujan itu tanahnya licin, kemudian ya kalau kita tidak bisa membawa atau menyeimbangkan motor ya bisa-bisa kita seringnya jatuh ya, seperti saya ini nih ya, karena memang perjalanan di sini tuh memerlukan ya tenaga dan juga konsentrasi yang lumayan ya. Ditambah motor saya kan lumayan berat juga, kemudian bukan peruntukannya susah, tinggi, sehingga ya itu akan kesulitan di jalan yang licin ini. Nah, ditambah ketika melintasi sawah ini nih, nah sawah ini tuh sudah tanahnya itu sudah mulai agak berlumpur gitu, bergesekan dengan rumput di situ. Nah, dan akhirnya saya menjatuhkan motor saya, daripada kenapa ya saya mending menjatuhkan motor saya sendiri. Dan akhirnya saya menyerahkan kepada salah satu kawan saya yang dari desa ini ya, untuk dibawakan motor dan kita saling bantu ya. Ya. Dan ternyata kawan saya pun kesulitan untuk menaikkan motornya ya, karena motornya itu sudah tinggi, ditambah di sini tuh istilah bahasa Sunda itu letaknya itu sudah lumayan licin ya, terkena ban kan seperti itu. Ya udah, kita nikmati saja perjalanan ini. Selepas kita bercapek-capek ria di sawah dan juga di jalan yang tanahnya licin, akhirnya kita sampai ke tempat di mana kita harus berjalan kaki kurang lebih setengah jam untuk menuju ke Curug Luhurnya itu. Ya, untuk perjalanan menuju Curug Luhur kita melewati tanjakan dan juga hutan.
dan tak lupa sawah-sawah warga yang ada di sini. Nah, karena sudah lama ya saya baru kesini lagi, sehingga jalannya pun sudah mulai tertutup. Dan kawan saya pun lupa orang sini tuh, karena saking jarangnya orang yang berkunjung ke curug ini. Menuju checkpoint terakhir ya, di sini itu sudah dekat menuju curug luhurnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke curug, kita istirahat di saung milik warga untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah akhirnya kami pun sampai di curug luhur ini, dan keadaannya pun berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ya, yang dimana curug ini ya tetap masih alhamdulillah alami, terjaga, kemudian airnya juga masih jernih, masih jarang sampah, rumput-rumputnya pun sangat tinggi di sini alhamdulillah. Saya bersama kawan saya sangat senang sekali berkunjung ke curug ini lagi ya, karena jarangnya pengunjung dan juga warga asli Pangliaran pun jarang kesini. Nah, sehingga membuat curug ini masih tetap alami dan juga masih indah gitu ya. Ya, jangan sampai ketika kita berkunjung ke suatu tempat, jangan sampai kita membuang sampah sembarangan sehingga mengotori tempat yang kita kunjungi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jaga alam kita, terutama dari sampah-sampah plastik ya tentunya. Karena sampah plastik itu akan mengakibatkan, sangat akan berdampak terhadap sungai dan juga kehidupan-kehidupan yang ada di sungai itu. Selain kita main, kita juga wajib menjaganya ya, menjaga alam kita. Nah, bisa dilihat dari pemandangan air di sini bahwa air di sini itu Sungai Citoe ini atau Curug Luhur ini dipenuhi dengan lumut-lumut ya yang menempel di batu, sehingga menyebabkan kita berpijak itu akan licin, sehingga harus hati-hati ketika kita berpijak di sini, takutnya terpleset. Tak lupa ketika kita berkunjung ke Pangliaran dan berkunjung ke curug yang ada di Sungai Citoe, ada makanan wajib yang harus kita coba, yang pokoknya enak ya pokoknya. Nah, apa itu? Masyarakat di sana menyebutnya ogong, atau sejenis ogong itu sejenis kerang yang menempel di batuan. Nah, selepas memakan ogong, tak lupa juga kita memadamkan api ya, karena takutnya nanti kenapa-kenapa atau menyebabkan hal yang tidak diinginkan ya, kita harus merawat ataupun menjaga ya yang apa yang kita buat itu. Nah, dan jangan lupa pesan saya, ketika kita berwisata kemanapun itu, kita harus menjaga lingkungan yang kita kunjungi, terutama jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai ya, seperti itu. Minimalisir penggunaan sampah plastik dan juga yang bisa membuat sungai kita jadi kotor. Terima kasih, kita akhiri saja, sampai jumpa di perjalanan-perjalanan yang lainnya. Support terus channel Autoklik dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.